Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelum Ibu menjelaskan, perkenalkan nama Ibu Rina Yuningsi. Mungkin sebagian sudah ada yang mengenali. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini Ibu akan menjelaskan materi masih yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi dan juga kalian bisa menjelaskan apa informasi dari teks laporan hasil observasi. Berikut ini Ibu jelaskan kembali. Silakan sambil dibuka catatan minggu lalu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita akan menelaah. Menelaah artinya mengamati dengan teliti apa saja struktur dalam teks laporan hasil observasi. Silakan dibuka kembali catatannya. Seperti sudah dipelajari pada pertemuan yang pertama, teks laporan hasil observasi merupakan sebuah tulisan yang di dalamnya membahas atau menjelaskan suatu objek hasil pengamatan. Kalau diuraikan, teks itu artinya tulisan, laporan artinya sesuatu yang disampaikan, hasil observasi itu artinya adalah hasil pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi bentuknya tulisan yang di dalamnya berisi penyampaian informasi dari sebuah objek yang sudah diamati. Ya, objeknya beragam, bisa berupa benda, fenomena alam, hewan, tumbuhan, keadaan sosial, lingkungan, adat istiadat, kebudayaan. Nah, itu objek-objek yang bisa diamati. Ya, sekarang kita kembali pada struktur teks laporan hasil observasi. Tidak perlu dicatat karena kalian sudah mencatatnya pada pertemuan yang lalu. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama disebut pernyataan umum. Bagian ini berisi penggambaran atau pemaparan suatu objek secara umum. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah teks yang berjudul Instrumen Musik Tradisional. Di paragraf awal dibuka dengan instrumen musik tradisional sangat beragam. Jenisnya dapat dibedakan berdasarkan sumber bunyi, bentuk, dan fungsinya.
Nah, paragraf awal ini isinya adalah menggambarkan objek yang dibahas secara umum. Ini yang disebut pernyataan umum. Apa objek yang dibahasnya? Yaitu instrumen musik tradisional. Ya. Bagian yang kedua. Ini disebut deskripsi bagian. Tadi struktur yang pertama ada pernyataan umum. Sekarang struktur yang kedua disebut deskripsi bagian. Nah, di bagian ini berisi apa? Berisi perincian atau pembagian atau pengklasifikasian dari objek yang diamati. Nah, ciri bagian ini adalah penjelasan hal-hal yang berupa pengelompokan atau hal-hal yang berupa perincian dari objek yang dibahas. Perhatikan contoh. Instrumen musik tradisional yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya terdiri atas instrumen melodis dan instrumen ritmis. Instrumen melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada atau melodi sebuah lagu. Contohnya angklung, kolintang, sasando, kecapi, siter, dan suling. Instrumen ritmis merupakan alat musik yang cirinya yang dalam permainannya memberikan irama atau ritme. Cirinya ada ketukan dan birama. Contohnya gong, kenong, gendang, dan tifa. Perhatikan oleh kalian, bagian deskripsi bagian ini ditandai perincian. Apa bentuk perinciannya? Yaitu pengelompokan instrumen musik tradisional berdasarkan fungsi, yaitu dibedakan menjadi instrumen melodis dan instrumen ritmis. Kemudian dijelaskan artinya dan contohnya. Nah, ciri deskripsi bagian itu di dalamnya ada hal yang dirinci. Ada pengelompokan atau pembagian dari objek. Bagian yang ketiga disebut deskripsi manfaat. Nah, ini ada di bagian akhir yang isinya berupa penjelasan tentang apa kegunaan, manfaat, atau faedah dari objek yang dibahas. Perhatikan contohnya. Instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai media ekspresi, media komunikasi, media pengembang bakat, dan media apresiasi. Instrumen musik apabila sudah disajikan dalam suatu pergelaran juga dapat mengembangkan kepekaan terhadap alam sekitar dan menambah kehalusan budi pekerti. Nah, di paragraf ini dijelaskan tentang kegunaan instrumen musik, yaitu sebagai alat ekspresi, untuk komunikasi, bisa membuat orang peka. Nah, ini bagian deskripsi manfaat. Nah, materi yang ini silakan kalian catat di buku masing-masing tentang sifat teks laporan hasil observasi. Suatu teks laporan itu harus bersifat objektif. Artinya apa? Harus disampaikan sesuai fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi
Nah, jadi ketika menulis teks laporan hasil observasi, sampaikanlah secara apa adanya sesuai fakta yang ditemukan. Sifat yang kedua, bahasa lugas. Artinya, ketika menyampaikan laporan, kalian menggunakan bahasa langsung yang jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Itu artinya lugas. Lugas itu artinya bahasanya langsung, bukan bahasa kiasan. Sifat berikutnya sistematis dan logis. Artinya laporan harus berurutan, harus sistematis, dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap serta logis dapat diterima oleh akal sehat, sehingga orang mudah memahaminya. Sifat yang terakhir adalah impersonal. Artinya apa? Impersonal adalah penggunaan kata ganti dalam teks laporan itu sifatnya umum. Ya, kita menggunakan kata ganti bisa penulis atau pengamat. Bukan menggunakan kata ganti aku, saya, atau kamu. Nah, kata ganti aku, saya, kamu itu biasanya dipakai dalam bentuk fiksi, ya, atau cerita. Sementara dalam bentuk teks laporan yang resmi, penggunaan kata gantinya, ya, bisa memilih kata penulis atau pengamat. Oke, itu penjelasan dari Ibu untuk tugas minggu ini. Silakan baca kembali tugas 2 yang sudah kamu tulis, yaitu tugas menemukan teks laporan hasil observasi, baca ulang, dan kamu tandai strukturnya seperti tadi. Mana bagian pernyataan umum, mana bagian deskripsi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Kemudian kamu coba buat video yang di dalamnya berisi penjelasan kamu tentang struktur tadi dan juga jelaskan apa isi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Jangan lupa dalam rekaman atau video itu kamu sebutkan identitas diri kamu masing-masing. Silakan nanti diupload di penilaian KI 3. Sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di timeline kelasnya masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.